Indonesia adalah negara yang memiliki banyak penduduk dengan aktivitas yang cukup padat serta mengeluarkan banyaknya gas berbahaya di udara. Polutan tersebut bernama gas rumah kaca atau GRK, senyawa yang merusak lapisan ozon. Ada metana, nitrogen dioksida, klorofluorkarbon, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Bumi akan semakin panas dengan adanya kegiatan yang tanpa disadari merusak lapisan ozon. Letak lapisan ozon dekat dengan atmosfer yaitu troposfer 0-10 km dan di atasnya stratosfer 10-40 km. Lapisan stratosfer sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet, untuk troposfer memberikan perlindungan secara langsung bagi makhluk hidup. Gas yang berasal dari kegiatan makhluk hidup berkumpul di lapisan troposfer. Jika lapisan troposfer menipis, gas tersebut akan ke stratosfer dan meteor yang jatuh akan masuk ke dalam bumi. Indonesia cukup besar mengemisikan gas CO2 dari sumber antropogenik termasuk kebakaran biomasa pada tahun 2000. Indonesia urutan keempat setelah Cina, India, dan Jepang. Salah satu penyumbang lapisan ozon terbanyak yaitu di Jakarta pada tahun 2015 menurut Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan emisi gas CO2 berbahaya sekitar 24.980 ppb atau satuan pecahan per miliar. Kegiatan yang akan dilakukan saat konsentrasi CO2 naik di Jakarta dan yang tertinggi adalah emisi transportasi. Emisi rumah tangga sekitar 1.411, limbah 2.157, emisi industri energi sekitar 7.495, emisi transportasi sekitar 9.615. Pada tahun 2016, batas ambang baku mutu ozon yang ditetapkan pemerintah sekitar 160.000 ppb dan di tahun tersebut memiliki batas ambang sekitar 2.143. Tahun 2017 tercatat oleh Databox penyumbang CO2 terbanyak berasal dari sektor transportasi sekitar 182,5 ton. DKI Jakarta pada bulan Maret 2019 sekitar 115 ppb atau satuan pecahan per miliar hampir mencapai baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah sekitar 120 ppb. Kemudian di tahun 2019, menurut Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, CO2 mengalami kenaikan berasal dari transportasi. Bus sekitar 318.840 ton, motor 49.271 ton, mobil 9.934 ton. Menurut Dinas Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa pabrik yang memenuhi baku mutu tahun 2019, 91 perusahaan memenuhi baku mutu, 23 perusahaan tidak memenuhi baku mutu. Masuknya sinar ultraviolet yang berlebihan ke bumi dan dipantulkan kembali ke atmosfer karena banyaknya gas-gas yang berbahaya di udara. Menyebabkan tumbuhan menjadi layu, kekebalan tubuh berkurang, kanker kulit, serta terjadi kerusakan ekosistem laut. Kebijakan dari pemerintah untuk pemantauan asap pabrik di Jakarta, Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara akan dikenakan sanksi berat saat tidak mengikuti aturan pemerintah. Cara mengurangi dan mengatasi polusi dari diri sendiri, menanam pohon kembali, mengurangi kendaraan pribadi dan mengganti kendaraan yang sudah disediakan oleh pemerintah, serta mengurangi penggunaan aerosol. Sebagai masyarakat DKI Jakarta, yuk sama-sama kita jaga lingkungan dari sekarang.